Ini mana mukanya ini? Lu goib ya? Ya ini yang kesebut goib nih. Salah satu hal goib ya ini guys, selain malaikat. Nggak usah dilus-lus. Ikat. Suaramu mirip loh, aku sering nangis kesehatan ingat dia. Iya. Kalau dilus ntar bangun yang lain, ya harus bangun dong. Kalau nggak bangun nggak. Kak Wijaya. Salam kenal juga bang. Kenal. Namanya siapa? Kenalan sama teman-teman di bawah. Di mana? Panggil abang, harusnya panggil apa dong? Masa bunda kan nggak mungkin kan? Pagi bunda kan konyol gitu loh. Iya, selamat pagi. Lagi kak. Aku Cili dari Makassar. Oh dari Makassar. Salam kenal ya bang? Pedes, namanya pedes. Kesehatan versi lu tuh apa sih bang? Kalau kesehatan ya. Baru bangun tidur. Bangun tidur dikasih. Tanya berat. Baru bangun, baru melek, pikiran belum konek, udah ditanya. Ini bentar lagi jeglek dia, glek. Nah, pertanyaannya kesehatan apa menurut kamu? Habis itu tadi malam habis minum obat. Kesehatan itu menurut aku ya, kesehatan itu sangat penting karena walaupun mungkin orang yang mempunyai Astagfirullahaladzim. nggak sehat, karena sehat itu salah satu rezeki loh dari Yang Maha Kuasa ya. Karena kalau kita nggak sehat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, belum nggak? Menurut lu kesehatan fisik dan kesehatan mental tuh ada hubungannya nggak? Jika salah satu terganggu, yang lain juga akan ikut terganggu gitu. Misalnya kesehatan fisik terganggu, kesehatan mental juga terganggu. Begitu juga sebaliknya. Begitu kesehatan mental terganggu, fisik juga akan terganggu. Ada hubungannya nggak? Iyalah, ada impactnya lah. Ada. Fisik, kalau lagi fisik kita capek terus kayak demam aja itu kan kita kan malas ngapain kan. Malas kerja, terasa kayak dioncong. Terasa aku mau masuk bukan apa gitu. ini kan pancing kan daripada ngeblank kan dipancing dikit nanti keluar semua gitu. Kan kesehatan universal kan. Ya kesehatan itu intinya, kesehatan itu penting karena kalian itu kalau nggak sehat kalian pasti bisa ngapa-ngapain. Iya. Karena kalau kita nggak sehat itu bad mood kan. Astagfirullah. Iya bener sih. Cara ngejawabnya itu loh kayak anak kecil yang anak SD yang gimana ya? Kamu sakit ya? Aku nggak mau sekolah. Aku bad mood. Jadi marah duluan ini gara-gara tidurnya keganggu ya kan. Baru melek disuruh naik dikasih pertanyaan yang berat gitu loh guys. Iya, aku sumpah aku bang. Sudah gue masuk. Nggak apa-apa ini jadi kita jadi semangat guys. Ya, maksudnya aku kan masih libur habis itu. Terus Kanik lagi ini siapa ya bintang tamu? Aku tidak. Siapa nih bintang tamunya? Aku cuma mau love orange terus selamat pagi habis itu baru mau bangun. Lagi Kak Lunar. Makasih Kak Lunar. Terus lo pernah ngalamin? Ya udah deh. Masalah kesehatan. Ya udah lo bahas deh apa yang lo mau deh. Iya. Lo bahas apa yang enaknya? Iya, aku memang orangnya sabar, dari orang aku sabar. Makassar banget ya. Iya, logonya juga Makassar. Iya, aku bahasa Makassar aja deh. Berarti nggak ada turunan ya? Aku kan dari Kampina. Apa itu Kampina? Nama daerah. Mana daerah? Makanya Abang Cili sarapan dulu baru live. Aku ini sambil ini. Aku minum green tea. Biar sehat. Oh. Iya. By the way, green tea itu lebih bagus kan ya daripada teh yang biasa? Green tea lebih bagus daripada green screen.
UI. Dia lagi kesel guys. Aduh. Aduh. Kalau ini mungkin teman-teman yang cewek itu lebih sering konsumsi green tea ya, apa istilahnya teh hijau. Sebenarnya teh hijau tuh menurut kalian fungsinya apa sih gitu? Jujur ya, gue sampai sekarang masih bingung gitu. Bukannya teh itu semua hijau gitu loh. Abang kini menyebutnya agak lain. Dia kesel itu UI. Manja sekali ya. Aku berusaha untuk dibawa ya, tapi nggak bisa. Aku nggak bisa jadi orang lain. Iya, nggak apa. Kemunculannya udah sedikit agak berbeda ya guys ya. Tiba-tiba yang muncul bling-blingnya itu. Iya. Bling-blingnya, terus ada hijau-hijau, terus muncullah beliau ini gitu loh. Karena aku akan nyanyikan lagu Mahadaya Cinta ya. Astagfirullahaladzim. Udah. Keluar dari mata gue. Teh hijau fungsinya untuk mendetok dan bikin tenang. Betul. Tapi aku pernah baca ini ya, artikel ya. Kalau teh hijau terlalu banyak tuh juga bisa jadi racun, bener nggak gitu? Mungkin teman-teman yang udah pernah ngalamin. Oh iya. Si teh hijau bisa bikin kita kalau kita minumnya di tengah jalan. Jadi kayak kesel gitu. Itu apa maksudnya? Minumnya sambil terjun ya gitu. Oh iya, ini bekas semalam aku konser semalam. Bener Kak Erdi, iya kan Kak Melin. Jadi bener teh hijau yang terlalu over tuh memang bikin bukannya detok malah jadi itu tadi gitu. Nggak ada sih, karena Rambutnya dibenerin mulu bang. baru bangun. Aku baru bangun cari apa? Roll rambutku nggak tau hilang. Mungkin bisa pakai bando dulu. Ada semua ready nih, bando aku aja bling. Ya oke, dipakai dong. Oke. Teh hijau buat diet juga iya. Sebenarnya teh hijau tuh Itu buat diet dan adikku itu minum hampir tiap malam itu sebelum tidur, memang dia berat badannya turun. tapi diserahin diet nggak? Tapi emang lu gemuk, kayaknya lu kurus deh. Tapi suka aja. Meskipun kurus kita masih ada detox ya. Jangan habis minum teh hijau sebelum tidur, habis itu makan martabak manis. Biasa Makassar tuh sarapannya apa? Halo Kia. Coto Makassar. Anjay, berat banget pagi-pagi udah coto. Tapi aku nggak suka. Kalau aku ya meskipun aku tinggal di pelosok ya, aku nggak suka sarapan berat-berat ya. Aku sarapannya ringan-ringan, popcorn. Iya, nggak apa-apa. Manis kamu Bang Cil, aduh. Jangan gombal, aku nggak makan gombal. Cicilannya ikutan turun juga nggak kalau diminum teh? Bablas semuanya ya. Nggak berat-berat tuh popcorn apa sih? Makannya gimana sih? Enggak. Enggak, kalau pembahasannya agak berat terserah Cili mau bahas apa gitu. Iya. Nggak apa-apa, aja dulu. Ya, siapa tahu penontonnya gantung itu tadi. Nggak ada tuh Intinya kesehatan penonton. itu penting menurut aku ya. Karena contoh kecil, kalau kita itu kurang tidur, meskipun kita banyak makan ini, mungkin makanan sehat, makanan apa lalala, tapi kalau kurang tidur, no, nggak ada apa-apanya. Tidur kurang tidur tuh yang gimana? Lala. Kita begadang, misalnya kita tidur jam 2, jam 3, Salam. bangun pagi, itu kan kita kan harus tidur minimal 7 jam ya, supaya kita kayak wajah fresh kan. Beda nggak tidur malam sama tidur pagi atau tidur siang atau tidur sore? Dan berkualitas memang tidur malam. Tidur malam kan? Kenapa Anda tidur pagi terus jam segini baru bangun? Nggak bisa, darah putih naik. Paling bagus tidur malam sama tidur siang itu kayaknya 2 jam ya. Yang kadang kita kayak power nap itu kayak tiba-tiba ngantuk, habis itu tidur cuman 1 jam itu seger kan. Iya. Apa ini tadi? Lu termasuk orang yang begadang atau enggak? Depends sih, tergantung. Ya biasa Nggak aja dong jawabnya. Termasuknya kemana? Itu lebih sering on time atau begadang Ya, gitu? kalau kita main gadget tidur kan pasti begadang lah.
Darah kotor yang naik. Bener loh Bang Cil, tidur pagi darah putih naik. Tuh bisa ini nggak bisa dijelaskan kenapa darah putih naik ketika kita tidur pagi? Secara teori. Mampus. Darah muda. Coba. Aku googling dulu ya katanya. Ada yang bilang tamu lebih pintar nggak? Aku anggap yang udah naik ke sini berarti udah ahli ya guys ya gitu. Iya. Kalau Udah. baru tidur jam 6 pagi itu begadang nggak? Menurut Ngana? Gak boleh gitu, dia nanyanya baik-baik. Oh, mungkin kerja malam ya Anda. Ini mirip pemain sinetron, nggak ada pemain sinetron. Aku bukan pemain sinetron, Pak. Pemain Jadi bulan. Cili Belum deh, ya. profesinya apa di Makassar? Kesibukannya apa aktivitasnya Bang Cil? Biar nggak ini teman-teman di bawah biar tahu gitu. Menurut Ngana, maaf ya. Aku kegiatanku itu sebagai beauty konsultan di salah satu beauty klinik ya. Oh kita ngomongin kecantikan. Nggak apa-apa. Terus itu beauty konsultan salah satunya. Maksudnya ya kan aku ditempatkan di Makassar. Maaf memang asal Makassar kan. Kasihan kamu kodong. Iya kasihan ya toh. Suaranya kencengin dong katanya. Agak mendem kayaknya. Iya. Agak mendem ya. Iya aku beauty konsultan di mana? Estetik klinik. Oh berarti lo sangat aware sama kulit ya berarti ya. Kesehatan kulit ya terutama ya. Berarti lo paham ya kesehatan kulit. Dibilang paham juga ya gitulah, kita kan yang tahu kondisi kulitnya kita kan kita sendiri. Untuk menjadikan kulit baik itu gimana? Atau mungkin menjaga kulit tetap baik, tetap sehat itu gimana? Yang klasik yaitu minum air putih yang banyak. Selain itu? Habis itu kulit apa dulu nih, badan atau wajah? Kalau itu penting sih moisturizer menurut aku. Moisturizer, terus apa lagi? Pelembab. Sunscreen. Nanti DM-in gue dong moisturizer cowok bagus apa? Iya. Oh iya. Moisturizer sama sunscreen ya, karena aku ngerasa kulitku tuh kalau pakai sunscreen kayak abu-abu malahan gitu. Oh, cari yang Bukannya glowing jadi malah kayak abu-abu guys. Jadi lama-lama nih kulit gue kok kayak abu gitu. cari yang tekstur. Iya, cari yang teksturnya gel atau ini. Kan biasa itu kan white cast kan. Enggak, Kalau yang normal, gue kulitnya normal. Nanti lo saranin merek ya, merek apa gitu ya? Jadi menurutmu kenapa kadang-kadang orang pakai sunscreen malah kulitnya jadi abu-abu itu? Ya, Itu karena faktor apa? Itu faktor apa itu? Itu abu-abu karena apa lagi namanya, warna ininya kan. Warna sunscreennya. Warna sunscreennya, warna sunscreennya itu putih. Iya, Warna sunscreen jelas warnanya kan putih gitu loh. Makanya Tapi ketika diaplikasikan di wajah tuh kayak jadi abu-abu gitu loh. Itu karena mungkin faktor kulit wajah yang mungkin gelap, terus ditumpukin sesuatu yang putih, terus jatuhnya abu-abu atau gimana? Secara Ya, Enggak kan, menurutmu? Bang Herdi dia putih. Berarti kalau dia pakai sunscreen abu-abu berarti ada yang salah dong. Gitu. Iya, bisa jadi ya. Lihat dulu sunscreen apa. Makanya pilih tekstur yang kayak gel gitu. Kan ada physical, ada yang chemical. Yang physical biasanya itu yang ada warna. Dijelasin dong yang physical apa, yang technical apa gitu. Biar interaksinya sama teman-teman yang di bawah biar lebih enak gitu. Dia kayak lagi nongkrong ya. Dia kayak lagi nongkrong. Iya. Merasa nggak ada orang di room ini. Ini yang nonton banyak loh, 65 loh. Dia bingung guys, baru bangun tiba-tiba naik ditanya macam-macam. Bangun, aku kan baru sapa-sapa. Aku juga ini kenapa aku terima ya? Pada jelas ya kak. Yang basic skincare itu ya udah beberapa sih ada dokter yang bilang ya basic skincare itu facial wash, moisturizer sama sunscreen. That's it. Kalau itu tambahan apalagi namanya
Selain serum itu essence itu tambahan. Yang jelas itu dulu yang 3 basic. Sabun, serum, toner juga itu sebenarnya additional ya, tambahan aja. Ya tadi sunscreen itu tadi penjelasannya gimana soal sunscreen tadi? Kasih Bunda. Dari moist. Sebenarnya moisturizer kulit berminyak sama berjerawat juga memang ada. Itunya Dikasih crown. Karena meskipun kita berjerawat kita Makasih, Yang. butuh pelembab juga. Tapi lu nyaranin gak sih cowok yang kayak gue tuh nggak suka krim malam, krim siang gitu, gue nggak pakai. Nah Ya, itu males. tuh lu saranin gak sih? Nggak, kalau nggak ada masalah nggak perlu. Biasa kan ada krim yang memang dikhususkan untuk kulit misalnya berjerawat. Kalau ini kan normal aja. Jadi sabun, habis itu kalau nggak ada toner ya langsung moisturizer aja. Jadi koleksi gue ini harusnya tuh sunscreen sama moisturizer aja gitu. Sama sabun, iya. Oh, nanti lu saranin ya. Kalau aku kan Saran gue. sabun, toner, serum, moisturizer, krim malam. Berapa step tuh? Malas nggak? Ya males, aku Ya, aja males. males. Yang bilang teman aku capek nggak sih jadi cili? Baru ditanya gini aja udah capek. Ngelihatnya aja udah capek. Iya. Iya, sebenarnya tergantung mindset kita sih. Kalau memang yang nggak mau pakai ya pasti malas lah. Makasih Kak Salma udah ngingetin. Iya, Itu buat kan kantong sudah mata, jadi ego. buat kantong mata gimana Cili? Buat kantong mata itu kalau skincare kadang nggak cukup ya, apalagi yang parah. Memang harus Yes. butuh tindakan seperti Tenovi. injection atau surgery. Gue harus operasi guys. Kalau parah ya, kalau misalnya kantong kantong mata sama mata panda beda ya. Aku mata panda sih. kayaknya. Tenovi. Nah kalau berkantung itu kan dia yang kayak ada daging gitu kan? Kalau eye bag itu memang dia yang kayak jatuh gitu kan. Tuh ada yang bilang kompres pakai timun dingin, bener nggak? Iya, pakai sendok dingin juga, sendok masukin kulkas terus nanti ditempel. Tapi kalau genetik, ya susah gampang ya. Aku memang genetik kayaknya. Jadi Kalau kayak kurang tidur itu, kayak mataku sembab sama di bawah itu kayak ini. Menggelap. Kita ini random banget ya guys ya, dari ngomongin apa-apa jadi ya nggak apa-apa. Tergantung tamu. Tergantung tamu. Aku yang bintang tamu, aku yang baca Iya. pertanyaan ya. Iya ya. Iya, karena kita udah capek. Yang mau cepet botox kan? Emang botox ya? Bukan Karena Cili glowing banget loh, perawatannya ekstra sekali. Iya dia kan di estetik kerjanya. Berbanyak skincare. Botox, kalau botox itu untuk kerutan. Oh beda, Meli. Iya. Minggu lalu aku baru botox. Kalau tanam benang gitu, tarik benang. Tanam benang itu untuk mengencangkan. Itu area pipi, hidung. Kalau botox itu untuk kerutan dahi, Ini benar. apa lagi namanya? Di sini antara dua mata ini sama mata. Ya udah sekarang kita nanya di luar ini deh. Emang yang kerja di estetik itu orangnya kayak Cili semua? Almost. Apakah iya serius? Maksudnya beneran Iya. nggak gitu? Gua Karena nanya kita aja nih. karena kita datang ke Terus nggak tempat-tempat ada owner-owner di sana. Yang belum tahu artinya ngana tadi nanya menurut kalian gitu, teman-teman. Ngana tuh kalian. Kalian. Ngana Nggak tuh tahu kamu. ya. Ya kalau dia nggak, misalnya dia kayak aku ya terserah dia mau kerja, yang penting dia paham apa yang dia kerjakan. Kak, coba deh. Kalau kayak aku nih, cocoknya pakai sunscreen apaan? Karena aku lebih sering di luar sebenarnya. Kalau sering terkena Christian. hari Ih, makasih tante. Aku pasti love meleduk nih. SPF-nya 30 sampai 50. Yang cocok yang tadi yang kamu bilang apa? Ada dua macam sunscreen, yang apa? Chemical sama apa itu? Aji Kak Salma. Kalau sama fisika. Kita sini nggak boleh sebut brand. Ada tuh banyak tuh yang di luar sana. Iya, nggak usah sebut brand. Maksudnya itu tuh perbedaannya apa gitu loh? Jadi yang buat white cast itu yang misalnya yang fisika.
Yang chemical itu dia Krim kayak jengkol. Krim jengkol apa tuh? kayak merata. Pakai krim jengkol bang. Nanti aku DM aja deh ya, biar lebih intens kita. Tapi makanan ngaruh juga nggak sih untuk kulit? Ngaruh ya? Ngaruh lah, buah, air putih Iya. dari dalam ya. Tapi kalau makan buahnya 1 kali 1 bulan ya sama aja. Karena Aku tuh bukan yang tiap hari makan buah, nggak juga. Cuman memang harus perlu treatment dari luar. nggak cukup ya kalau cuma dari dalam ya. Nggak cukup. Karena memang benar sih, karena tubuh manusia tuh 70% itu air gitu. Ya. Kalau kita kekurangan air, di bawah itu kita bisa kulit kering gitu ya. Mungkin bisa ketombean. Salah satu penyebab ketombean itu juga kekurangan itu, dehidrasi sebenarnya teman-teman. Nggak cuman masalah apa ya, gangguan pada kulit kepala itu. Ya gangguan kulit kepala itu bisa dibanding dehidrasi gitu. Ada yang nanya tuh. Kak Cili. Frutablen nggak? Itu bagus. Bang. Oh, frutablen itu dia kan buah yang sudah di... Jus. Ada beberapa macam buah yang Gimana tangannya? buah Jadi ikut-ikutan darah gua. frutablen yang Teringat masa lalu. apa nih? Yang kapsul ya? Yang makan buahnya malas Sekian. di kapsul. Itu kan pembunuhan serat tubuh kan kalau itu. Iya kakak yang kapsul. Ya selama masih BPOM dan halal ya itu bagus karena memang itu kan produknya udah dari dulu dari kecil itu udah ada, aku dari kecil udah ada itu yang ada yang sayur 20 macam sayur kah atau berapa itu aku kurang suka buah soalnya aku nggak pernah minum, itu cuman baik. Nggak bisa. Jadi gini ya teman-teman ya, namanya makanan, minuman itu nggak bisa diganti sama sesuatu yang bersifat suplemen. Itu enggak, suplemen itu bukan pengganti makanan sebenarnya, bukan. Itu hanya supporting aja gitu. Jadi jangan pernah diganti makanan kita atau minuman kita yang natural sama suplemen atau apa. Itu jangka panjangnya jelas nggak baik. Jelas itu. Iya. Gimana pun juga kalau suplemen gitu kan ya udah diolah kan katanya. Jadi ini pembahasan kita kedokteran banget ya. ya udah bahas Cili deh. Tadi gue udah ngebelokin tapi diarahin lagi kan ke situ. Iya. Gimana iyanya? Iya. Kak Cili itu begini udah lama atau barusan? Tanya kan aku kan nih kenal itu pas Ramadan. Aku gimana? Aku kunci badan nggak? Gua apa ada teman gua artis juga kan. Jadi si Cesar kan teman gua artis. Gua masuk ternyata Cesar temannya Cili gitu. Gua manggilnya dulu Princess. Princess. Baca yang bener katanya, dia ngamuk. Baca yang bener. Lebih bagus bukan buah sama sorry ya. Masak subuh-subuh, habis itu kanik masuk. Iya. Masak juga ibu rumah tangga ternyata ya. Itu nggak bisa digantiin Kak Kori, tapi buah sayur, pokoknya yang makanan yang real food itu jangan, itu nggak bisa digantikan sama suplemen, nggak bisa. Suplemen itu hanya supporting ya, jadi jangan ngandelin suplemen gitu. Memang mungkin bagus jangka pendeknya, tapi jangka panjang jelas nggak bagus kalau suplemen. Satu Kak susu ya. Kalau mau bagus itu suplemen vitamin E tuh bagus. Iya kalau itu untuk kulit ya. Ya. Sebenarnya vitamin E juga harus disupport sama vitamin D. Betul. Buat penyerapan lebih bagus gitu. Kayaknya kekurangan vitamin D, aku rontok rambut aku di sini. Kayak bulat gini. Zaman Covid dulu sih, kan nggak kena matahari kan malas keluar. Ternyata rambutku gugur, rontok. Ternyata pitak di belakang. Alhamdulillah sudah ini ya. Aku browsing, aku minum vitamin D dari dalam, vitamin C, vitamin E aku minum. Terus dari luarnya itu serum rambut lah, sampo lah, gitu-gitu. Iya, karena gini loh, itu kenapa berkorelasi ya.
vitamin E itu bagus ya, misalnya buat kulit gitu. Tapi kalau penyerapannya nggak bagus, penyerapan makanan dalam tubuh kita, misalnya kita makan buah nih, harusnya gizinya itu 80% ya kan, bisa kita serap. Tapi karena pencernaan kita nggak bagus, makanya yang dicerna cuma 30%, sisanya dibuang jadi ampas gitu. Makanya apalagi di usia 30 ke atas, 35, 40, apalagi 40 ke atas itu sebenarnya wajib vitamin D. Ya kegunaannya itu tadi. Jadi kenapa rambut kita rontok? Ya karena kita sebenarnya nutrisi itu nggak full masuk. Yang kita makan tuh banyak yang kebuang. Gitu. Kita minum vitamin E banyak pun sebenarnya juga kalau pencernaan kita nggak bagus juga percuma, kayak kebuang gitu loh. Vitamin D juga itu kalau nggak salah aku baca maksimal kalau diminum itu 3 bulan, habis itu stop dulu. Ya. Nggak boleh jangka panjang. Ya. Kalau aku udah minum misalnya dua apa namanya? 2 botol. Di 2 botol itu vitamin D yang tablet. Kasih Bang Bon. Ataupun kadang 1 botol aku udah stop. Kalau vitamin E juga kadang gitu. Aku udah berapa strip aku udah stop dulu supaya dia detox lagi. Maksudnya nggak ketergantungan kan? Iya. Ini aja aku udah. Princess mati. Emang nggak? Oh. Kalau air putih wajib karena itu salah satu bagian detox tuh air putih gitu. Wajib. Semakin banyak minum suplemen apapun itu air putihnya harus tetap dibanyakin. Air putih, misal kalau kita kurang air putih itu salah satunya itu urin kita itu berwarna-warni. Iya. Aku kerja jam 5 pagi, belum sarapan. Minum air terus makan jam 1. Kelamaan, Kak. Ini rambutnya Ikel ya, Dek? Iya, Kakak. Kelamaan kalau makan kita bangun pagi makannya jam 1. Ya jangan juga. Paling enggak diganjel ya, karena ususnya nanti lama-lama kegores gitu. Kegores nanti kalau usus sudah bermasalah berat itu. Langsung naik ke kepala. Pokoknya intinya kalau minum vitamin apapun itu usahain kita banyak minum air putih, sama kita pola hidup sehatnya juga jangan cuek gitu loh, mentang-mentang kita ngandelin suplemen terus tapi olahraganya nggak ada, minum air putihnya kurang. Iya. Yang ada, makanya ada orang yang minum obat tuh malah gagal ginjal gitu kan. Iya. Kayaknya penyebabnya dari situ gitu. Itu gini teman-teman, kenapa banyak anak gym ya, terutama cowok yang jalan pintas, dalam artian dia injek. Terus dia minum suplemen yang buat pembesar otot gitu, buat tenaga, buat ini tuh. Itu kebanyakan gagal ginjal, apalagi yang injek ya. Itu kenapa? Karena sebenarnya dasarnya ya satu, minum air putihnya kurang. Karena dia lebih ngejar ke volume. Volume itu berarti dia makannya kan harus banyak nih. Ketika makannya over banyak, minum kan jadi malas. Lah itu penyebab awalnya itu seperti itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau nggak nafsu, egonya nggak dikedepanin, ya mungkin boleh injek. Boleh makan suplemen apapun itu, cuman harus diimbangin antara makan dan minum tuh sebenarnya harus seimbang gitu. Makanya kenapa banyak yang gagal ginjal di teman-teman gym yang ngejar otot banget gitu kan? Itu ya karena penyebabnya kekurangan air putih. Itu dasarnya sebenarnya kebanyakan kayak gitu kasusnya gitu loh. Makan banyak telur sehari 1 kilo, ayam 1 kilo misalnya, makan nasi sekian, makan sayur sekian, makan buah sekian. Lah minum itu udah jadi males gitu. Udah terlalu kenyang, minum jadi dikit. Nah, padahal dia juga minum suplemen, makanya banyak yang terjadi gagal ginjal tuh karena di situ. Tapi kebanyakan juga teman-teman gue yang nge-gym ya. Misal kalau gue ngeliat di foto tuh, ya kalau foto oke lah, kebantu filter, cahaya gitu kan. Tapi kalau pas gue ketemu aslinya gitu kan, kadang bibirnya kering, kadang lidahnya pecah-pecah, kadang kulitnya tuh kering gitu. Terus gue kayak ngelihat ya oke lah badan bagus, tapi ngelihat asli kok nggak fresh ya gitu. Padahal dia anaknya olahraga banget nih gitu. Iya, terlalu kering. Itu terlalu kering guys. Kekurangan itu dehidrasi. Lu lihat kan nih, anak zaman sekarang kan yang banyak yang jogging larian. Lu lihat ya, banyak yang kering. Iya, banyak yang kering. Banyak yang kering gitu loh. Iya, nggak fresh. Jadi olahraga, pokoknya semua itu harus seimbang ya, jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan terlalu nggak banget gitu loh ya. Kita olahraga aja, minum ya minum gitu, makan ya makan, jangan terlalu ngejar dunia ini gitu loh. Oke lah badan kita mungkin jadi oke, body kita jadi bagus, cuman kalau kesehatan kita terganggu ya apa gunanya gitu. Karena prinsip olahraga itu, prinsip nge-gym sebenarnya kan juga sehat yang dikejar tuh sebenarnya. Tapi kalau pada akhirnya kita jadi nggak sehat kan jadi
arti olahraga itu udah berbeda gitu loh. Ih, makasih Tante Novi. Berat ya pembahasan. Ya nggak berat sih. Makasih. Sehari-hari seperti ini kita. Santai aja. Minum air putih harus ada porsinya tergantung berat badan. Iya. Sebenarnya kalau air putih tuh, kalau menurutku ya nggak ada porsinya. Kalau menurutku sebanyak-banyaknya bagus-bagus aja. Tapi jangan juga 1 galon sehari gitu loh. Ya udah tau lah kita takarannya. Kadang-kadang kan orang kalau mau cutting ya Nick ya, kalau mau lomba misalnya, mau lomba gym gitu kan, badan kan harus kering tuh biar ototnya keluar semua. Nah itu dia itu kayak menyiksa diri untuk gak minum loh guys, bener-bener gak minum. Jadi misalnya lombanya besok pagi, gue mulai hari ini udah gak minum. Jadi cairan yang kita dapat tuh cuma dari buah, tahu gitu-gitu. Makasih Tante. Dia takut bloating kan biasanya. Iya. Ya sampai segitunya sih. Aku dulu juga seperti itu, cuman yang ini sekarang juga, udah enggak nih. Yang orang-orang pakai skincare, gue liatin kan 3 liter per hari udah cukup. Iya, udah banyak kayak itu. Kadang ketemu aslinya tuh mukanya juga ya oke lah kinclong. Kadang tuh merah banget mukanya gitu kan. Terus Makasih Tante. kadang kering gitu loh, kayak nggak fresh putih tapi kering gitu. Makasih Kak Novi. Ya karena memang yang dari dalam itu berpengaruh juga teman-teman gitu. Intinya itu sih. Perlunya keseimbangan hidup ya itu. Mau kalian skincare kayak gimana pun, tapi ketika nanti kalian nggak rajin minum air putih, tetap aja nggak fresh gitu. Ada Kayak juga yang aku lihat jerawatan sampai sepunggung-punggung sebadan-badan. Iya, itu orang gym juga tuh kebanyakan gitu. Iya. Termasuk aku. Jerawatan punggung. Termasuk aku. Oh, Karena gini. Punggung, dada sebenarnya hormon orang beda-beda. Gak tahu ya, aku dari kecil tuh hormonku tuh kayak kalau berlebihan protein dikit itu jadi kayak jerawat di dada, di punggung itu. Apalagi sekarang semakin ngerti olahraga kan semakin makan suplemen ya, minum suplemen, susu apalah itu. Itu tuh sebenarnya gini. Itu tuh kumpulan protein yang tidak terpakai sebenarnya. Lah makanya dia jadinya ya jerawat, tapi larinya nggak ke muka, larinya ke punggung, ke dada gitu. Lah alhamdulillahnya segitu, tapi banyak juga yang larinya ke muka. Gue dulu juga larinya ke muka gitu loh. iya. Alergi protein bisa. Ada yang semuka sama badan juga sih. Iya. Ada, banyak. Itu nggak perih ya? Itu kan hidup kan, jerawat hidup kan? Itu sebenarnya, tapi kadang-kadang teman-teman mungkin bingung ya, ini jerawat, kelebihan protein, alergi protein, atau keringat yang tersumbat. Yang keringat, iya. Ya, kan ada tuh. Lah, kalau keringat tersumbat, itu memang perih nih. Perih. Tapi kalau jerawat, kalau alergi protein tuh enggak. Ya biasa aja, cuman lebih gatel gitu. Ya gatelnya enggak langsung garuk-garuk terus enggak. Ya kadang-kadang sengring gitu aja. Gue jerawatan tapi kering, dalam artian ya udah, maksudnya enggak yang nonjol-nonjol gitu enggak, tapi lebih ke merah ya. Lebih ke merah-merah Kayak ya? Kayak biang keringat. Ya merah-merah gini. Jangan di-spill juga dong Bang, kenapa? Iya. Nanti aja di DM Bang. Jangan di-spill juga, aku baru bangun. Jadi kayak lo tau bule kan, bule-bule yang merah-merah gitu kan. Ya itu apa gue tuh keturunan bule yang itu gue kadang-kadang gue berpikir apa gue jangan-jangan keturunan bule ya gitu loh. Kayaknya sih. Mbak Yu, buka langsung aja. Ntar kita jadi pengen gimana? Lihat Bang. Enggak, masa dikit aja ya gitu. Boleh dikit buatan ya, boleh buat. Oh memancing untuk di DM ya. Aku berharap sih yang DM aku tuh Bang Celi aja gitu, yang lain jangan. Aduh bahaya ya. Karena aku pengen nanya-nanya sunscreen ya guys ya gitu. Biar terpesona enggak. Aku nanya yang lain nanti. berawal nanya sunscreen ya Cili ya. Enggak, tapi memang itu dari dulu ya. Ini dari kecil teman-teman, dari aku SD. Gitu, dari aku SD terus pada akhirnya aku senang olahraga, makan banyak suplemen jadi kayak, tapi sekedar gitu ya rata sih. Kalau di gini-giniin ya rata kayak kulit biasa gitu loh. Tapi lebih ke merah-merah gitu. Pakai scrub. Karena ada yang lebih parah, ada yang kayak Iya. habis itu bekasnya hitam-hitam. Itu genetik juga bisa. Tapi aku ngakalinya pakai apa coba? Lidah buaya. Ya. Jadi teman-teman
ini tuh muka aku nggak pakai apa-apa, serius. Aku tuh tiap hari tuh motong lidah buaya, aku gesek-gesekin di muka, aku diemin nih sebelum tidur sampai baru bangun. Jadi ntar paginya baru cuci. Terus kalau gesek-gesekin ke sini, gesek-gesekin ke sini. Jadi jerawatnya tuh ada, cuman nggak yang geradagan gitu, nggak. Jadi kayak Di punggung yang gesekin siapa? Kan nggak nyampe. punggung yang gesekin istri tetangga. Nyampe aja lah. Nyampe aja. Sebenarnya itu sih aku nggak pakai macam-macam ya, gitu. Kadang-kadang aja aku nggak pakai sunscreen, kok biasa aja gitu. Tapi aku sering pakai topi dan masker ya teman-teman. Kalau aku tuh keluar tuh, keseringannya pakai topi dan masker aku. Betul, itu yang penting. Kalau aku ya, meskipun kita pakai sunscreen yang banyak atau mahal, kalau kita nggak lindungi dengan topi atau masker ya, sama aja. Kalau aku ya gitu. Ya, makasih Acong. Aku udah coba. Tetap belang. Iya, aku tuh sering dikatain orang aneh ya. Maksudnya aneh deh gitu. Kemana-mana pakai masker, pakai topi gitu. Tapi ya memang aku nyamannya seperti itu gitu. Kalau naik motor deket aja aku pakai helm yang full face gitu. Bukannya gimana ya. Tapi aku lebih nyaman gak gitu sih. Oh, gue kalau pakai masker, pakai topi ke pasar doang sih. Tapi kalau ke mall gue harus tampil. Enggak. Gue ke mall pun kadang-kadang pakai topi gitu. Mau gue balik gitu. Sesuka-suka gue lah kalau gue. Kalau aku pas kayak misalnya naik Gojek atau apa naik motor itu udah tutup sampai ke ujung kuku. Takut itu mah ya. Beneran. Ujung kuku nggak tuh? Iya kalau naik Gojek ya wajar lah. Maksudnya kan kita di luar ini, panas kan. Tapi kalau hari-hari gitu kan enggak sih, aku topi takutnya rambut rontok kalau aku ya. Rambut itu rontok. Juga aku dulu keseringan pakai topi, rambut tipis-tipis. Iya kan? Jarang-jarang. Soalnya teman-temanku yang sering pakai topi tiap hari tuh rambutnya pada tipis gitu. Enggak. Jadi gini. Ya itu mungkin faktor karena pemilihan topinya yang kurang. Topi itu kan ada yang jaring-jaring tuh. Ya. Udah pakai yang itu. Topi jaring-jaring. Iya, pakai yang itu aja. Sirkulasi. Jadi nggak terlalu ngap. Aku pakainya itu. Iya sih. Gak tahu ya, aku lebih nyaman seperti itu sih gitu. Berarti kalau tiap Cili olahraga juga nggak? Itu bukan aneh, namanya menjaga barang kita rawat kan aku ya. Sometimes aku aja sih jogging. Jalan-jalan, aku suka jalan-jalan. Sama siapa? Suami. Udah punya suami belum? Sama di atas. Jadi nggak enak. Tahu nih Bang Herdi nanya gitu amat. Karena asik aja udah. Aku beneran juga lihat orang ya guys ya gitu, nggak sembarangan juga. Aku tuh masih sendiri Mas. Ya udah ntar aku nafkain ya, sabar ya. Anjay. Omongan adalah doa ya. Nanti gue berharap gimana gitu ya Cili ya. Isinya makin banyak. Nanti gue berharap gimana ya Cili ya. Tapi kirim dulu sunscreen ya. Doanya yang baik-baik, rezeki banyak supaya bisa menafkahi kan. Amin. Tapi kirim dulu sunscreen ya. Malam katanya nafkain gue. Masih nyimak dia. Langsung berubah ya. Ya kan harus adil gitu loh. Cili dukunnya kuat itu, berarti Nove. Kayaknya aku salah masuk room deh pagi ini. Gue udah lagi orang ya Cili ya. Terus di persaingannya gimana tuh antar karyawan di dunia skincare gitu? Itu sengit nggak? Maksudnya kayak saling menjatuhkan, banyak orang-orang yang toksik gitu-gitu nggak? Kayak di kantor-kantor lain gitu loh. Gara-garanya. Kalau aku di tempat aku itu aku berpaling gara-gara Cili aku. Ya apa? Gak pernah ngerecokin. Ya ditelepon suami kan? Gara-gara ngomong itu suaminya marah. Maksudnya nggak pernah ngerecokin yang lain, cuman kita lihat di media sosial mereka buat apa. Kalau kayak saingan-saingan ini sih enggak. Paling saingan-saingan promo-promo gitu aja. Oh, berarti kayak target juga ya?
Iya, nggak ada yang tiba-tiba kita datang kemana gitu untuk bersaing. Gaji lu UMR dapat bonus penjualan produk atau benar-benar saingan jualan aja gitu? Lama-lama kita kulik pribadinya dia. Ya, komisi produk ada. Komisi produk ada kalau tadi itu. Berarti dunia skincare ini memang menjanjikan, teman-teman. Iya, nggak ada matinya sebenarnya. Sebenarnya nggak ada matinya. Bisa buat berpaling, iya. Buktinya dia skincare-nya nggak berhenti, berarti gajinya gede. Aku sebelum kerja di klinik itu kan memang maksudnya concern untuk kulit itu, iya. Oh, berarti emang passionnya di situ ya? Emang lebih tertarik ke arah situ gitu? Atau menurutmu ini passionmu nggak sih, Kak? Dunia skincare ini? Ya jauh sebelum aku kerja di dunia klinik aku memang suka yang gitu kan, skincare. Maksudnya suka merawat diri lah. Iya. Ya, kan bisa di salon, kan bisa di salon. Enggak, aku nggak pernah melamar di salon. Mungkin salon bagus, bukan tidak bagus, cuman belum kepikiran. Karena aku mau apa sih rambut. Salon tuh kalau usianya udah mentok ya, mungkin udah agak menuju senja baru daftar ke salon gitu ya. Aku itu dulu sekolah kurang ajar mulu lo ya. Aku sekolah bukan bukan pariwisata, bukan apa, aku tuh manajemen awalnya. Habis itu 2 tahun di maskapai penerbangan. Pagi kali. Waalaikumsalam, good morning. Tapi bukan passion ya? Kamu ngerasa ini bukan passionmu gitu ya? Passionku sih. Oh, passion. Aku jadi sama dia jadi nggak mengaku kamu. Sama cewek-cewek gue lu. Gue nggak sama cewek-cewek gue lu jadi sama dia jadi ikut aku kamu, ya Allah. Gue perhatiin dia jawab passionku sih. Kayaknya dia takut deh. Takut salah satu temennya nonton ini deh. Enggak. Kurang-kurang sesat. Kalau teman-teman yang tahu aku itu dia bilang, oh iya memang kamu cocok di kerja itu. Oh. Karena tapi orang tua nggak masalah. Enggak lah. Oh, masalah apa? Enggak, maksudnya. Ya bener. Gue juga mikir gitu. Kok jadi masalah? Masalah apa? kecuali dia mangkal ya guys, itu baru masalah gitu. Lah ini kerja bener kok jadi masalah? Nggak masalah karena kan mereka tahu dari dulu aku emang doyan skincare gitu. Doyan apa? Skincare. Ya sebelum aku ini kan aku di maskapai di waktu masih di maskapai itu memang aku udah apa lagi namanya, udah concern masalah skincare gitu. Juga sama si masalah apa? Orang tua lu masalah nggak kalau kerja di situ? Masalah apa? Gue juga bingung. Asli gue bingung sama pertanyaan lu nih. Anjir. Emang sorry ya bunda. Tidak ada yang bertanya ngapain kamu kerja di sana, nggak ada. Sorry, tapi alhamdulillah ya, pagi ini gue serius, tadinya gue ngantuk kurang tidur ya kan, 2 hari kurang tidur, jadi kehadiran Bunda Cili ini kayak memberi semangat baru gitu ya. Itu apa tadi di tangan? Kipas. Oh, kipas. Sehat-sehat ya Bang Cili ya. Enggak, gue nanya gitu tuh karena masalah nggak sih cowok gitu kan? Gue masih kenapa nggak kerja di bengkel nak gitu kan? Ada ownerku aja cowok. Kenapa nggak kerja di bengkel? Orang dia aja merawat dirinya seperti itu, disuruh kerja di bengkel. Coba gini. Aku tuh paling ini ada 2.
kalau misalnya aku kan ada kendaraan motor, jadi kalau kayak mau servis atau ganti oli itu aku paling malas. Tapi kalau ke salon itu aku Semangat. lebih sumring. Makanya kalau mau pergi ke bengkel itu kayak aduh malas. Padahal ganti oli doang ya. Iya, ganti oli doang, terus malas nungguin bau-bau oli gitu kan. Iya. Jadi sekarang statement closingnya pelajaran apa yang bisa kita petik dari obrolan kita ini, Bang Cili coba. Tetaplah cantik. Tetaplah pakai skincare kata dia. Tetap cantik dimanapun berada. Coba kasih kita tuh kayak motivasi, terus apa ya, kata-kata yang bisa membuat kita semangat dari obrolan kita ini, faedahnya apa gitu loh. Emang orang tuanya nggak marah. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Tapi gue nanya, kalau lu lagi kerja itu lu sepatu lu gitu yang ala-ala ini ya, ala-ala kantoran gitu ya? Atau sepatu teplek atau sepatu heels atau apa gitu? Rencana sih aku mau pakai sepatu boot. Terus? Cuman aku belum bawa soalnya aku mondar mandir di sana. Oh. Pakai kadang sepatu apa sih, pantofel, cat, apapun kerjaannya kamu yang penting halal. Iya. Iya. Berarti nggak masalah ya pakai sepatu apapun tuh, pakai heels lu pun sebenarnya nggak masalah ya? Nggak masalah sih. Dia kan pengen tahu, maksudnya kan kalau kerja di bank tuh harus pantofel gitu loh. Iya. Nah siapa tahu di skincare tuh kayak lu harusnya sepatu ini gitu. Ada saatnya pakai pantofel kan, harus yang hitam-hitam. Ada juga hari tertentu yang bisa pakai cat gitu. Oke. Berarti menurutmu tuh ini ya kayak Gila. pekerjaan sekarang tuh udah nyaman ya, maksudnya dari segi finansial juga udah dirasa cukup, kenyamanan juga dapat gitu ya. Ya Allah, ditelepon suaminya lagi nih. Nyaman-nyaman aja sih. Kak Resta. Ya maksudnya udah ngerasa ya udah ini gue nggak mau nyari yang lain lagi deh gitu. Kalau ada lebih dari itu maulah. Oke. Iya, berarti masih realistis ya. Masih realistis. Katrina, Cuman dia untuk sekarang masih dinikmati aja. Gitu. Iya. masih Karesta. Coba spill, nggak ada sepatunya. Makasih benar. Kalaupun kerja haram bukan urusan aku. Asik ya. Tapi gue nanya lagi nih, kategori orang-orang kayak lo gini kalau di Makassar masih orang ngelihatnya masih sebelah mata atau sama kayak Jakarta nih udah biasa aja gitu? Kalau yang datang dari kampung ya kadang gitu. Aku aja kalau mau keluar kadang berpikir, aduh aku pakai biar kelihatan cowok banget gitu ya? Enggak. Aku nggak mau dibilang kelihatan cowok banget. Aku cuman kadang untuk supaya orang-orang itu nggak apa ya. Sebenarnya aku nggak mau tahu sih. Cuman terkadang kasihannya orang itu berpikir ini kenapa gitu. Iya, berarti udah bisa menerima diri sendiri ya. Udah ada di fase itu ya. Dianya udah, maksud gue tuh pandangan orang gitu loh. Ya. Kalau di daerah kan, Ya. apakah masih tabu gitu kan? Tapi bagi dia nggak masalah gitu loh. Ini kan masih banyak yang dari daerah, meskipun bukan daerah yang tinggal di kota aja, kadang masih ngelirik ini. Kadang aku lihat, kenapa? Kenapa? Aku mau nanya. Kalau dari jauh dia udah kode-kode kan. Pas mendekat aku bilang, kamu kenapa? Lu nanya. Pernah ada. Aku kan antri di mana ya? Antri makanan kayaknya. Terus dia liatin, dia cewek cowok kan pacaran. Terus aku bilang, kamu kenapa? Dia diam. Ini termasuk kehidupan juga ya. Jadi ya sebenarnya tuh banyak apa ya? Orang tuh berbeda-beda ya teman-teman ya. Maksudnya ada yang begini, ada yang begitu, ada yang seperti ini, seperti itu gitu. Selagi dia nggak rese ya.
Ya sebenarnya selagi dia nggak merugikan orang lain ya udah lah gitu sebenarnya. Aku mau nanya Kak, pencapaian terbesar dalam hidup lu tuh apa? Mendapatkan kamu. Ya, Pencapaian terbesar dalam hidupmu, coba. Yang sampai maksudnya yang udah terjadi atau yang belum nih? Yang udah kan pencapaian, namanya pencapaian. Pencapaian. Iya. Ya. apa ya? Mungkin beliin orang tua Resta. apa gitu, sesuatu gitu. Belum. Atau buat diri lo gitu. Aku belum bisa menggantikan itu. Ya terus apa? Pencapaian terbesar dalam hidupmu itu. Apa ya? Kadang-kadang kita lupa untuk itu ya, makanya kita jadi kayak lupa bersyukur gitu. Pencapaian besar gitu. Aku nggak berpikir sih gitu-gitu. Gak Aku berpikir yang jalanin aja. jalanin aja, oke. Yang penting nggak nyusahin orang. Aku bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu. Iya. Apa Usia ya? lo berapa sih? Di atas 30? Iya, aku udah di atas 30. Ya udah, berarti udah sama Aku lah. 20 Juni kemarin baru ulang tahun. 27 Oh, Juni. Gemini. 20. Oh 20 Gemini sama kita ya. Lah, sama. Aku juga Gemini. Selisih 5 hari kita. 15. Iya 15. Pantes dari tadi sefrekuensi. Pantes kan jawab pertanyaan Anda. Ya, aku Gemini red flag katanya ya. Jodoh jangan. Enggak. Di room ini udah nggak ada yang mandang mana yang red flag, green flag nggak ada di room ini. Nggak ada. Tapi memang ya entah kenapa ya. Sebenarnya aku nggak begitu peduli sebenarnya dan aku nggak percaya sama zodiak. Tapi Gemini tuh di mata orang-orang tuh kayak minus banget gitu loh. Memang kekurangan kita ya, aku akuin ya. Mungkin dari kebanyakan Gemini itu kalau pergi tuh kayak nyakitin gitu, kayak ninggalin seseorang tuh kayak udah nggak peduli gitu loh. Bener nggak sih gitu loh? Mungkin teman-teman yang Gemini itu banyak yang dikomplainnya tuh seperti itu. Jadi kayak nggak punya hati gitu. Bilangnya sih kayak gitu. Tapi gue nggak pernah ngerasa kayak gitu sih gitu. Menurut Kak Cili sendiri gimana? Kak Cili ya punya hati lah, udah kayak bunda-bunda. Kalau mau ninggalin orang gitu. Iya, jadi terkesan tuh orang Gemini itu kalau ninggalin orang kejem gitu loh. Yang ninggalin aja gitu. Masalahnya dulu apa ya? Kalau cinta, Iya, sebenarnya biasa aja gitu. Sebenarnya aku pikir tuh Itu kan manusiawi. gitu ya, tanpa kata-kata meninggalkan tuh masih manusiawi ya. hijrah loh kan. Tanpa kata-kata. Gini, kalau aku tuh sebenarnya excitednya maksudnya ya kalau excited tapi giliran kalau ilfil udah Gitu. Ya, mungkin Ya, itu Gemini itu itu. tergantung permasalahan kan. Lah makanya aku bilang kejamnya tuh di situ Kak Cili. ya enggak, misalnya gini, kita kasih ruang gini tapi kayak kita enggak, istilahnya enggak dianggap Iya, pokoknya nothing lah di mata mungkin orang atau apa orang itu. Ya udahlah, daripada ribut aku kadang mundur perlahan aja. Mundur menghilang. Iya. Iya. Kak maaf ya, mungkin agak sedikit dalam. Sorry karena aku jarang berkomunikasi ya, apalagi setelah gue ninggalin Jakarta itu sama sekali gue nggak pernah berkomunikasi gitu kan sama kayak Bang Cili gini, kayak Bunda Cili gini. Terus masih punya hasrat nggak untuk Siapa tahu panggilannya Oma di sana. untuk ke cewek Umi gitu. malah, aku dipanggil Umi di kantor. Tuh kan Terus, Umi terus. dia. Itu Itu masih punya hasrat nggak gitu hasrat apa? untuk ke cewek? Dia Atau masih udah begitu. apa udah benar-benar hilang? Dalam, Karena sebenarnya gue Boleh tuh saya masih jawab dengan bahasa penasaran. Inggris gitu nanti. Halo Kak Rini. Enggak, itu boleh dijawab, boleh enggak sih Cili? Iya, boleh nggak? Iya. Cuman gue penasaran Atau mau sih. jawab pakai bahasa Inggris boleh. Soalnya kan udah minta maaf, maksudnya boleh dijawab, boleh enggak. aku juga bingung sama aku gimana.
Bingungnya kenapa? Aku nggak bisa apalagi namanya, Hai Nick, welcome. tidak bisa menjelaskan perasaanku bagaimana. Oh berarti gue tangkep nih orangnya Cili ini ngalir aja sebenarnya sih. Dia nggak ada orientasi yang terlalu. Gitu ya? Misalnya kedua nih aku suka ini, tapi Kalau menurut gue masih bisa. Kalau lu ngomong kayak gitu, kalau menurut gue masih bisa. masih bisa, tapi Masih bisa. masih minim. Masih minim. Ya mungkin 10%. Gitu. Persentasenya kecil gitu ya, Ya, untuk presentasi kecil. Kalau mengagumi oke, tapi kalau dibilang langsung plek, aku mau nih enggak. Kalau Soalnya mengagumi, siapa sih yang nggak suka lihat yang misalnya yang cantik, yang cakep, yang pasti dalam hati misalnya cantik banget cewek, tapi enggak. Oh, berarti hasrat untuk memiliki enggak ya gitu ya? Cuman sekedar kagum aja gitu. Hasrat memiliki enggak, tapi kalau Kecil menurut saya ya, aku nggak pernah menutup kemungkinan. Kalau aku nggak pernah bilang iya, aku nggak pernah bilang tidak. Iya. Aja gitu. Karena teman-temanku bertanya, banyak yang kayak bilang pacar kamu dulu siapa? Nah, aku nggak pernah pacaran sama cewek. Ya karena gue dari cara ngobrolnya dia nggak barbar, dari cara tampilan nggak barbar, jadi masih bisa kalau menurut gue. Biasanya kalau orang yang luwes banget sama dandan banget, Nyablak. itu tuh yang susah diselamatkan kalau menurut gue ya. Dia masih punya karir, masih kerja, maksudnya nggak mangkal gitu loh, nggak yang gimana gitu. Tapi kalau masalah kayak gitu kan pasangan gitu, aku nggak pernah menargetkan. Gue rasa kalau dia dijodohin sama cewek nih, sama orang tuanya, dia pasti mau ini nikah aja dia pasti. Belum tentu. Asalkan ceweknya mau dan dianya siap gitu. Misalnya Cilinya mau nih, ceweknya mau menerima Cili kayak gini nggak gitu loh. Kan ada juga kan cewek yang Ya, suka cowok. Jangan salah loh, ada juga cewek yang suka cowok yang kayak begitu gitu. Maksud gue tuh kan banyak ya di TikTok atau artis-artis juga kan. Kalau kalian pernah tahu, kok bisa nikah, kok bisa punya anak? Ya ternyata memang ada juga cewek yang suka cowok yang agak manja gitu loh. Apa gimana gitu. Iya. Let it flow aja sih. Sambil kibas rambut nggak let it flow-nya? Masalah itu aku juga yang bingung. Aku nggak pernah menargetkan. Misalnya tahun depan nih aku paksakan diri aku untuk nggak. Aku masih happy dengan diri aku sendiri. Tapi jadi pikiran banget nggak kayak gitu tuh? Pikiran apa? Nggak berpikir, maksudnya mikirin Ya Bang Gi. begini kok aku begini gitu loh. Ya lu mikirin nggak? Mikirin nggak? Ada beban mental nggak lu ke situ? Mental lu kena nggak? Kok aku diciptain begini? Kok aku kok suka gini gitu loh? Saya Enggak. Ya biasa aja. ya biasa aja, karena kan gini, ada kan istilahnya yang ya mungkin yang istilahnya yang itu kan kadang dia besar, dia maksudnya kalau dia SMA baru dia gitu. Kalau aku memang lemah lembut memang dari kecil, dari dulu, mungkin dari TK ya. Oh jadi ya udah dia udah Ada ikhlas istilahnya, aja. ada yang karbitan. FOMO. Betulan, ada yang gitu, ada yang awalnya tapi pas kok berubah. Ada yang gitu. Iya. Itu karena pergaulan juga bisa, ya kan? Juga sih. Nah, kalau aku ya dari dulu memang gini, dari kecil aku suka kayak lihat orang bikin kue, aku suka masak-masak gitu. Tapi biasanya yang kayak gini-gini suka nonton acara Putri Indonesia gitu-gitu nggak sih? Pageant. Suka, tapi nggak terlalu fanatik banget. Aku suka-suka aja gitu. Nggak terlalu ini. Kalau nonton ya acaranya bagus ya aku nonton, tapi nggak terlalu Bawaan orok ya. bawaan Maksudnya orok tuh. udah begini gitu. Bawaan orok. Nah, ada juga itu yang karbitan. Dia kan udah menginjak usia remaja ke dewasa baru meletek. Apaan?
aku dari dulu juga nggak suka istilahnya kunci badan, enggak, aku di rumah biasa aja. Tapi temanmu di real life Ya. itu kebanyakan yang sejenis atau yang lebih banyak cewek atau lebih banyak cowok? Nah, waktu sekolah itu memang temanku kebanyakan kerja kelompok apa itu kebanyakan cewek, jarang main-main sama cowok. SMP juga gitu, SMA juga gitu. Apalagi SMA dulu aku cowok itu cuma 7 orang kan di kelas. Habis itu tamat sekolah dan banyak sih yang ngejat, kamu itu banyak teman yang kayak gitu ya. Punya kamu ada circle lah istilahnya. Nah, saya jawab nggak ada, tapi pada nggak percaya. Memang nggak ada, aku nggak punya circle apapun. Pasti 2015 atau 16 itu, nah adik kelas aku ada circle-nya gitu, teman-teman dari sekolah lain, dia circle dia kenalin sama aku, ikutlah di situ. Mungkin sekitar berapa tahun ya, 2 tahun kah, hampir 3 tahun gitu. Habis itu udah berpencar, ada yang keluar kota, ada yang sibuk kerja, ada yang udah meninggal dunia gitu kan. Itu aja. Kalau ditanya sekarang saya nggak ada sih, apalagi kalau kenal sama yang gitu-gitu ada, cuman nggak ikut circle-nya. Oh, berarti kebanyakan sekarang ini temennya itu ya yang cowok atau yang cewek gitu ya? Nggak circle seperti itu ya? Ya dia nggak punya circle. Nggak punya circle, dan temanku pun nggak banyak sebenarnya. Aku kadang jalan sama teman. Kalau gua rasa ya, ngelihat Silly begini, kayaknya dia kalau masuk ke circle yang begitu semua, dia malah kayak males dan mungkin jijik kali ya. Bagaimana gitu? Enggak juga sih, karena kebanyakan kalau masuk circle begitu kadang ke klub. Kalau aku kan nggak minum. Kalau masuk ke klub aku sendiri yang nggak minum. Aku dulu itu yang temanku itu ada kayak 10 orang lebih. Kita kalau ke klub itu aku sendiri yang nggak minum. Berarti masih syariah ya? Nggak syariah juga, aku alergi alkohol. Badan Alergi alkohol. badanku gatal-gatal langsung. Iya. Gitu. Maaf Hari ya ini kalau kerja jam berapa? Hari ini kerja jam berapa? Hari ini aku libur, makanya aku bisa naik kan. Kalau dibilang sekarang kan, dari dulu sih aku suka jalan sendiri. Aku suka jalan. Bahkan aku pernah ke Bali nih, ketemu sama temanku udah balik ke Jakarta mau kerja. Aku masih stay kan, dia bilang kamu ikut aja ke Jakarta, nanti kamu pulang ke Makassar. Aku stay aja, aku suka aja sendiri. Sekarang jadi MUA. Oh ya Mas Kak Kori. Kebanyakan aku sendiri, aku nonton sendiri, aku jalan sendiri. Kadang teman aku nggak percaya, kamu jalan sama siapa? Nggak percaya. Pas dia lihat aku jalan sendiri di mall, oh iya kamu suka jalan sendiri ya? Ya iya kan, mau ngapain? Mati juga sendiri. ya, berarti intinya udah bisa berdamai dengan diri sendiri ya? Oh, berdamai banget dari dulu. Aku gini Kak, aku nggak Jadi sedih aku. lalu kayak misalnya aku mau jalan hari ini tapi harus sama teman, kan ada yang gitu kan. Iya. Aku kadang ke kafe sendiri, ke tempat makan sendiri nggak masalah. Nonton sendiri, kadang di samping orang pacaran, di samping kanan orang pacaran. Iya, dia positive vibes dia itu. Bisa menjaga dirinya sendiri, bisa menjaga omongannya, bisa. Kalau aku jalan terus misalnya ada temanku yang ngabarin, kamu di mana? Kalau dia mau ikut, kalau enggak ya enggak. Gitu aja. Iya. Tapi merasa kesepian nggak? Sama hidupmu merasa kesepian nggak? Ada momen gak sih? Jujur, Lo jujur. ngerasa loh kok gue kesepian? Kesepian apa dulu ya? Karena Kayak kosong gitu, kayak hamba gitu loh. nggak juga sih, karena sebenarnya kalau aku pikir-pikir ya ada atau tidak ada orang di samping itu sama-sama aja sebenarnya. Oke. Tapi aku apa ya, suka sendiri aja gitu. Iya.
Berarti rasa-rasa itu udah nggak ada ya, maksudnya nggak begitu mengganggu gitu loh. Ya. Kesepian, kehampaan, kekosongan gitu. Nah makanya kalau dulu ya, waktu dulu banget kayak kita jalan sama seorang, kita itu kalau nggak ada orang itu kayak kosong gitu. Tapi aku bilang, ih ngapain ya? Oke, berarti pernah ada di fase itu kan? Gitu. Pernah di fase itu, cuman ya. Kalau kita berlanjut gitu terus kita nggak Kasih ini. kayu. Iya, Jadi ya kita- udah, tergantung diri kita sendiri sih gimana cara menghadapinya. Iya betul. Kan ada yang gitu, malah ada temanku bilang, kamu nggak takut kayak naik pesawat sendiri jalan sini? Ngapain takut? Iya sih. Lu terakhir berhubungan emang kapan? Punya pasangan? Udah lama. Ya berarti ngalir aja lu ya hidupnya ya. Aku ngalir aja, bahkan kalau ada pasangan itu sebenarnya bikin ini sih. Kita kerja mikirin dia kok nggak ada kabar. Iya udah lama. Mungkin kalau nggak ada kabar dia diserobot sama cowok lain ya. Tapi untuk sekarang ya enjoy aja sendiri. Aku nggak takut. Ya, tapi orang tua masih utuh kan? Alhamdulillah masih utuh. Ya yang penting gaji lo ke orang tua lo kasih gitu kan, Ya berkah. iyalah, masa orang tua tetangga nggak mungkin lah. Iya, dia santai. Gaji itu Atau mau dikasihin ke aku juga ikhlas. price nggak tuh print Harga. santai orang. Iya. Aku santai banget. Sumpah, aku tuh lebih suka jalan sendiri, lebih sering. Bukannya nggak suka kumpul-kumpul sama orang. Kalau ada yang ngajak ya oke. Kalau enggak juga ya enggak. Kadang ada teman aku DM, kok Kak Cili jalan nggak bilang-bilang, Kak Cili nonton nggak bilang-bilang. Yang ngapain aku? Masa aku mau posting, aku mau nonton ya jam 1. Yang mau ikut DM. Yang mau ikut, iya emangnya Murahan banget ya. Murah banget kan. kurang. Iya sih. My own Jujur deal. ya Kak ya, jujur ya Nick ya. Gue semenjak lepas dari Jakarta, gue tuh jarang banget komunikasi sama yang begini-begini ini. Jujur. Jadi kayak gue udah Yang lama tuh manja kayak ya, cowok-cowok manja gitu. Kayak sama sekali. Karena kenapa? Karena di daerah ya Bang ya, terutama aku ya, circleku, lingkunganku tuh hampir bisa dikatakan nggak ada gitu. Kalaupun tuh ada mungkin mereka juga Tertutup. ngumpet ya. Oh ya ngumpet gitu ya. Emang di Tapi- daerah mana, Kak? Semarang aku. Oh, Semarang. Tapi aku di kabupatennya gitu. Mungkin kalau kota Semarang banyak, cuman belum pernah aku ngobrol Kenapa atau Cili? Kok ketawa gitu? Punya mantan? Orang Semarang. Kok langsung begitu? atau jangan-jangan mau ke Semarang. Iya. Iya, salah satu wishlist aku itu ke Semarang. Azik. Oke. Yes. Wujudin dong Bang Herdi. Aduh, nggak ini ya, ternyata nggak bertepuk sebelah tangan juga ya. Bisa gila. Waduh kata Nobe. Tenang ya. Semarang. Enggak sih. Dulu kan sering ya Nick ya, kita hampir tiap hari komunikasi sama orang-orang kayak Ya kan di entertain. Bunda Cil, iya gitu kan. Sampai Apapun sekarang itu. pun circle gue juga entertain begitu gitu banyak. Iya. Makanya sebenarnya gue lebih sekarang bukan kepo ya, tapi kayak mungkin di zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau zaman dulu kan ya begitu kan. Kalau zaman sekarang tuh lebih kayak gimana sih gitu. Lebih Karena parah. ya karena gue lihat memang begitu, semakin banyak gitu loh. Iya. Semakin banyak. Apalagi semakin di sini aja di Makassar, aduh. Buset. Jadi kalau dari Kak Cili sendiri itu lebih prihatin atau gimana melihat perkembangan yang ada gitu? Kok semakin banyak ya? Jadi mungkin lebih prihatin atau apa gitu? Ya makanya aku bilang tadi, karena Makasih, terkadang Mbak itu terkadang ada yang karbitan. Hmm. Kalau misalnya Baru meletek. ya kalau misalnya dia memang kan ada tuh dari kecil memang udah lembut begini. Tapi kalau sengaja gitu kan
Tapi gini, aku kadang misalnya ke kafe atau kemana di meja itu ada circle yang gitu, aku kadang sendiri aja. Kadang mereka lihat, kadang tahu Lu bilang, oh risih ya. nggak? Tadi ditanyanya lu tuh gimana, prihatin nggak atau risih nggak gitu Sun Mbak Yani Nabila. sama orang yang karbitan itu? Makasih Mbak Yani. Prihatin. Karbitan biasanya dari lingkungan. Prihatin ya, karena kalau kamu memang paksakan gitu ya harus kita lakukan. Iya. Tapi aku nggak pernah ngejudge juga sih, karena nggak ini. Nggak penting juga aku. Don't care aja berarti lo ya? Iya, aku meskipun di meja sana circle-nya bejibun, aku sendiri juga nggak masalah. Contoh kemarin aku ke mana ya, ke Starbucks, terus di ujung sana itu ada yang liatin aku lagi order, aku sendiri. Baru masuk, maksudnya karbitan tuh, jadi karbitan tuh ikut-ikutan. Berikutan, Jadi baru meletek. ikut-ikutan gitu. Jadi kayak misalnya ikut-ikutan aja ya. Jadi memang ada beberapa mungkin ya. Ada orang ya awalnya bercanda, terus nanti lama-lama beneran gitu. Terus ada juga yang mungkin kalau ini karbitan nggak? Kalau ini ya masuk kategori karbitan nggak menurutmu Kak? Orang yang kecewa, yang misalnya pacaran sama lawan jenis misalnya, terus dia begitu kecewa banget pada akhirnya memutuskan untuk gue mau nyari yang sama aja deh gitu. Itu masuk karbitan nggak menurutmu? Kalau dia niatnya mau pada saat itu mau mencari, berarti kalau menurut aku sih karbitan ya. Kecuali memang dia dari dulu memang sudah ada maksudnya Bibit-bibit ya. boleh ke sana, iya. Cuman memang mungkin dia dikasih pasangan yang itu, ya mungkin pas kecewa ya udah dia lanjutkan harusnya ke kanan, dia ke kiri. Kan Itu bukan gitu. karbitan tapi kalau dia. Iya, kan ada yang aduh takut salah ngomong, akan ada yang dua-duanya. Ada yang bisa dua-duanya. Makasih Kak Rizal. Jadi mungkin lebih begini ya nih, mungkin yang aku tangkap ya. Yang disebut karbitan itu nggak dari lahir, nggak dari orok. Iya, nggak Gitu. dari orang. Yang disebut karbitan itu seperti itu. Yang versi dia ya, aku nggak tahu loh ya. Ini versi dia, aku takut salah juga. Pas kuliah baru dia gitu. Iya, mempunyai kepahitan. Ya, gitulah. Ya, aku juga takut ngomong juga nih gitu. Iyalah, sensitif nanti. Sensitif gitu. Sebenarnya itu kan apalagi namanya urusan mereka masing-masing kan. Iya. Ya, Iya. Aku udah di TikTok juga ke band. aku yang terlalu bahas. penting dia nggak ini. Ketika Kita nggak merugikan orang-orang gitu. Iya. Gitu. Jadi sedih ya gitu. Karena gue mikirnya gini, orang-orang yang seperti itu kesepian gak sih gitu. Kadang-kadang gue berpikir seperti itu, jujur ya gitu. Hampa gak sih hidupnya gitu. Karena jujur mau nggak mau kan itu kayak terombang-ambing ya, antara perasaannya diri sendiri itu kayak terombang-ambing, kayak kebingungan gitu. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Iya nggak kan? Iya. Kalau aku, Iya kan? kalau aku sekarang ini kalau ada yang kayak berusaha mau mendekat itu kayak aku yang nggak terlalu menanggapi. Oh, mendekat dalam artinya pengen dekat gitu Karena ya. aku pikirannya udah jauh. Morotin gitu ya. Bukan morotin, bukan masalah morotin, kayak istilahnya mungkin misalnya udah jalan gitu, mungkin 1-2 bulan habis itu menghilang kan aku gitu. Jadi kayak down lagi gitu ya. Kayak harus menata perasaan lagi gitu ya. Iya, kalau aku kan orangnya total ya. Oh dia tipikal ini nih Bucin ya. Bukan total ngapain, enggak. Iya bucin. Karena aku pernah LDR sama orang. Terus Ya gitu aja, tapi waktu itu dia yang mengejar. Nggak mau dikejar ya tetep ya. Bukan yang mengejar ya, cuma mungkin waktu itu dikasih yang mengejar.
Iya, iya, iya. Ya udah. Kasih anak langit. Oke. Thank you. Thank you. Ini nggak nyangka banget loh, jujur ya. Gua nggak expect dari awal tuh kita ngomongin ngalir kan gitu. Iya, Pada akhirnya, kesehatan. iya pada akhirnya serius deh. Ini tuh kayak nggak diduga-duga bagi gue juga kayak. Iya, Makanya- sumpah. Aku itu cuman lihat mau absen ke Kanik, terus Ya soalnya tadi tuh kan nggak ada yang naik, nggak ada yang apa gitu kan. kirain ada Terus nih. ya udahlah naik deh gitu kan. Iya. Kan di sini kita sama ya semuanya. Karena aku intinya. pikir kalau aku mau naik ya mungkin di DM kah atau apa gitu mau Persiapan dulu dan dulu ya kan. Setidaknya touch up dulu ya kan. Dan Ini juga ini kan aku masih baring tadi. baru bangun, baru melek, Tapi memang- scroll TikTok, Iya. ditarik ke sini. Kalau misalnya jam-jam kerja ini aku tadi udah turun. Dikasih pertanyaan Iyalah. berat lagi. Iya. Makanya tadi ditanya dulu kan, siapa tahu kerja. Iya. Kalau aku libur kayak gini aku bisa naik lumayan lama Nih kalau kalau yang kayak Cili gini nih, aku di entertain pasti jadi temen gitu. Kalau yang biasanya nggak jadi temen tuh yang terlalu barbar, terlalu circle-nya tuh misalnya kayak aku ngopi nih, aku sama entertain yang kayak Cili gini tuh dia nggak suka ngumpul sama orang yang sama kayak dia gitu loh. Jadi dia tuh misalnya kita meeting nih, nah dia doang tuh yang kayak Cili, bercandaannya sih selalu kayak gini ya kalau kita tanya, lu kenapa nggak ada temen kayak lu gitu kan? Oh nggak mau dong ada saingannya, gue pengen cantik di antara kalian gitu, selalu jawabnya gitu. Pokoknya biar dia beda sendiri gitu loh. sometimes aku juga kadang gitu, aku kadang kayak gitu ya istilahnya bukan nggak suka sama mereka, cuman gitu aja, takutnya ada yang fake gitu. Ya aku nggak tahu kayak fake gitu kan. Jadi dia selalu kayak nongkrong sama yang punya istri gitu kan, Ya, yang normal-normal kan. Normal. Ya. Kadang kita main futsal gitu, kayak gue kadang-kadang main futsal. Terus tiba-tiba dia ikutan tapi dia nggak main gitu. Dia cuma cuma posting, cuma datang, cuma ngerumpi sama cewek-ceweknya yang teman-teman kita yang punya cewek gitu kan. betul. Gitu. Tapi dia nggak mau sesama dia gitu. Ada juga di entertain. Nah, aku tuh masih bisa tuh jadi teman kalau yang kayak gitu. Ya. Jadi prinsipnya gini, gua ini kan udah belok kata dia gitu kan. Ngapain gua ngebelokin orang gitu. Prinsipnya gitu. Kalau gua udah tahu gua salah, ngapain gua giring orang ke hal yang salah gitu loh. Gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu. Gua udah sehina ini loh di mata masyarakat gitu. Masa gua giring orang lagi sih kayak gitu. Gitu aja sih, dia selalu ngomong kayak gitu. Makanya itu energi juga ya. Misalnya kita kebanyakan di lingkungan kita orang seperti apa, itu kan energi juga kan. Iya. Jadi ya memang udah tahu diri Kak Rini. Jadi memang ya bukan yang baru meletek atau bukan yang baru yang barbar, yang dandan gitu. Enggak, dia tetap masih cowok gitu. Masih kayak Cili gitu loh, pakainya cowok gitu kan. Cuma memang kalau ngobrol udah kelihatan gitu. Tapi nggak yang malah dia jijik gitu loh. Apaan sih gitu loh. Misal kayak tiba-tiba Bang Herdi atau gue nih bercandain Cili kayak halo bunda gini-gini, dia malah jijik gitu. Apaan sih kata dia gitu. Dia malah jijik gitu loh. Gitu. Jadi memang mereka tuh nggak suka dibercandain kayak gitu loh. Biar cukup gue aja yang cantik katanya. Lu nggak usah ikutan katanya gitu. Gue juga lihat orang sih begitu dia naik, terus ini kayaknya ini nih enak nih gitu. Ya udah makanya langsung nyeplos aja. Padahal gue kan sebenarnya kan orangnya hati-hati banget kan. Karena pemikiran negatif ya. Aku juga. Aku kan kalau sama Kani kan udah pernah ngobrol-ngobrol. Iya. Cuman gitu kadang kalau aku kayak orang baru gitu aku nggak terlalu ini. Iya, Ngalir dia aja. gak gampang juga deket sama orang. Ngalir aja sih gitu. Tapi alhamdulillah ya. Kadang aku misalnya jalan di mall terus teman aku lihat dari jauh, aku tuh nggak lihat orang-orang. Kadang dia cuma bilang, Power Rangers. Aku lihat kamu loh kemarin gini, kamu gak lihat aku. Iya. Aku kadang jalan lurus aja. Nggak suka jelalatan gitu ya. Tapi menurutmu kamu tuh termasuk percaya diri nggak Kak? Percaya diri. Kamu merasa percaya diri atau malah gue nggak pede nih gitu? Sometimes iya, sometimes enggak juga. Tergantung. Oke, yo
Ya berarti sama lah ya kayak kita Sama. juga kadang percaya diri kadang Ya, enggak gitu. Oke. Kadang ada momen Tabungan. kita harus percaya nih. Kadang ini kita ini. Tapi kalau di kerja aku harus percaya diri lah. Soalnya mau jualan kan. Ya soalnya mau jualan terus banyak customer aku. Iya. Kakak pakai apa? Kakak treatment apa? Kakak treatment di sini juga ya? Siang Gloria. Iya. Jadi harus menjilat sampai dia benar-benar beli Iya. ya. Kadang teman aku yang kadang dia di treatment sama suster, itu kakak yang dibawa itu treatmentnya apa? Krimnya apa? Kok lalalala ini ya. Padahal dalam hati capek gue. Aduh. Oke. Oke. Thank you Kak Cil. Bang Cil, Udah. sekali lagi gue minta maaf banget kalau ada salah kata atau salah perbuatan atau yang Sama aku menurut juga. di hati lu nggak enak banget. Ya. Serius deh, gue mungkin terlalu excited ya, terlalu maksudnya udah lama nggak ngobrol sama yang kayak gini, terus akhirnya gue nanya-nanya yang mungkin agak dalam gitu kan. Mau Menurut sering-sering aku, ngobrol boleh DM. Pertanyaan-pertanyaan gini itu bukan baru kali ini ya. Kalau yang di live gini yang nggak sering juga, cuman kalau di luar live kadang ada yang bertanya-tanya gitu. Jadi aku sih nggak Kasih anak langit. baper gitu. Aku sharing-sharing aja. Aku cuma Kasih anak lanang. jadi diri sendiri aja gitu. Aku selalu tekankan gitu sama siapapun ya. Jadi diri sendiri aja. Eh, Aku nggak mau tiba-tiba berubah karena orang. Aku nggak mau. iya, karena berubah tuh dari diri sendiri bukan dari orang lain. Tuh, aku tuh kalau jalan sama orang, kalau dia mau terima gitu ya terima. Iya. Apa dah? Kan ada, makanya aku malas jalan sama orang, takutnya orangnya mohon maaf mungkin nggak serak jalan sama aku, nggak ini. Jadi makanya aku lebih pilih untuk jalan sendiri. Ya benar. Kadang aku kalau ada yang jalan bilang nggak apa-apa kan kalau kamu jalan seperti aku. Aku kan kadang ya aku diam aja diliatin orang, apalagi kalau aku ini. Apalagi Bergerak. namanya. Kasih Nove. Iya. Iya. Jadi makanya aku kadang konfirmasi, oke nggak kalau kita jalan, siapa tahu. Aku lebih memikirkan orang itu, gimana nanti mungkin temannya ngeliat aku jalan sama dia, gitu-gitu aja. Katina, Iya, kasih Katina. Aku kadang bilang kalaupun kita mau makan, kalau mau beda table ya udah, aku nggak masalah. Aku sampai Segitunya. itu. Padahal bagi orang yang kayak lu di luar sana tuh malah kalau jalan sama cowok ganteng malah dia yang kegelinjangan gitu loh. Kalau lu malah berpikir kayak lunya mikir dia nyaman gak ya sama gue? Iya. Beda table nggak apa-apa deh. Lu malah Waalaikumsalam. kebalik ya. Aku misalnya kalau mau makan, kalau mau beda table nggak, kadang nggak apa-apa, nggak, takutnya teman kamu kan siapa tahu ada yang lalu lalang gitu lihat. Aku sampai segitunya karena Terus malu Iya. aku kayak gini gitu ya. karena aku sampai segitu. Makanya aku tuh suka jalan sendiri karena nggak mau ngerepotin orang. Anak langit rumor kualitas gini iya. Nggak apa-apa, Doain kadang-kadang aja ya, banyak kok semoga bang. rame ya. Banyak kadang-kadang ya tinggi, kadang-kadang ya Bantu normal. di share, bantu di repost. Segini aja kita udah ini karena udah mau detik-detik mau Udah kelar mau ya kita ya. rungkat. Mau rungkat. Baru ini. kalau ngobrol sama Prince suasana pasti rame. Alhamdulillah. Oke lah. Sering-sering ya Prince ya, ntar kita ketemu lagi ya. Iya. Jangan lupa DM ya. Maksudnya Ini ada kasih tahu jam live-nya sekalian-sekaliannya. ya. Teman-teman ada jam live-nya ya. Ini live recordnya ada di YouTube, di subscribe. DM aja sunscreennya apa biar aku balas. Kalau aku DM duluan aku malu lah. Oh iya. Itu udah Nanti aku follow aku itu. DM ya, apa moisturizer Iya, aku sama udah fallback. moisturizer sama sunscreen. Aku balas sama- yang mana duluan ya? Aman, semuanya kita bisa terima. Dipilih yang mana kita terima aja dah gitu. Good looking gini kok malu. Nggak ada good look. Oke lah ya teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Kak Yanti. Makasih kalau aku Awalnya aku ada cuma salah-salah. prepare 15 menit. Karena waktu itu sempat ngobrol sama Kanik, iya naik aja nanti 15 menit. 6 Jadi, jam. jadi Jadi aku tadi prepare, oh ini cuma 15 menit, habis itu aku mandi. Enggak. Jadi Aku mandi sebenarnya sama gue salah. Bye. awalnya agak takut kenalan sama Cili, jujur aja gitu.
Tapi dia kan temennya temen gue. I know, karena waktu itu raut muka wajah Anda aku tahu. Karena dia temen gue artis juga kan gitu loh, pemain Bang Cesar sinetron. itu waktu Ramadan itu aku nggak mau naik, aku sahur dia masak. Halo Cil, dia kan orangnya excited juga. Iya. Halo Cil, gini, mau temenin gue masak nggak? Nah, aku dijambak, naiklah, bilang, "Oh, masak apa begini?" Nah, masuklah kan nih ngobrol. Nah, Ketemuan yuk begini ya. gue berpikir kayak temen gue kan normal ya, laki banget gitu kan. Nah kalau dia bisa ngobrol sama Cili kayak gini, berarti Cili ini habitat yang bisa diselamatkan gitu. Aku pikir Spesies yang bisa diselamatkan ini. Spesies yang bisa iya, diselamatkan. waktu itu kan aku sering goda-goda si siapa Bang Cesar, tapi Bang Cesar santai aja, jadi ngalir aja gitu. Iya. Aku kan gitu, mungkin Bang Cesar kan ya orang entertain juga mungkin tahu lah. Iya. Pas aku kira Kanik ini nggak bakalan lanjut, nggak bakalan Iya. saling follow. Ternyata Iya. bisa. Pas Lebaran itu yang 8 jam live itu, Iya. Nah lebaran tuh dia lama tuh di rumahku karena Tapi dia tuh gini Nick, dia bukan tipikal yang goda-godain gitu. Kalau yang goda-godain kan iya, kita jadi makanya. takut kan. Maksudnya Makanya. dia tuh ya udah Oh. biasa aja gitu. nggak juga sih. Aku nggak mau dibilang orang baik juga ya. Aku kadang goda-goda juga. Kenapa Ya, kita tapi nggak digoda-godain? versi Berarti kamu nggak berminat godanya sama kita ya gitu. malu sama nggak- viewers. Aku juga. Kok kita nggak digoda-godain? Mungkin nggak berminat sama kita atau gimana? Awal-awal kenal Bang Nik aku goda-goda. Goda. Oh iya. Cuma gue tahu ini arahnya kan kita bisa. Iya, kalau nge-feeling aku ya, gini-gini ngebaca ya. goda-goda. Kalau kecantol ya syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kan jaring gitu ya. Astagfirullahaladzim. Oke lah, thank you ya. Jadi teman-teman terima kasih banget dengan segala bentuk supportnya. Apapun itu, pokoknya buat kita jadi semangat ya. Terus terutama buat Kak Cili, sekali lagi kalau ada salah kata, salah perbuatan, gue bener-bener minta maaf karena gue mungkin terlalu excited gitu ya. Terus teman-teman apa ya, semoga hari ini kita happy rezeki yang datang tuh ngalir dari berbagai arah. Amin. Gitu, terus sehat, bahagia, Amin. bisa menikmati hidup sih yang penting. Apapun kondisi kita, kesusahan kita, problem kita, itu harus dinikmatin ya. Jadi jangan terlalu fokus sama masalahnya, tapi fokus untuk jalan keluarnya gitu. Bahagiakan diri kalian dulu guys. Ya. Kalau ada yang sakit semoga cepat sembuh. Yang belum Ya. dapat jodoh semoga dapat jodoh. Amin. Ya kan. Jadi semangat untuk hari ini. Semoga room ini selalu positif ya. Nggak ada lagi sedih-sedih. Nggak ada lagi Siang apa nggak namanya trauma-trauma gitu kan. Yang ada kita memotivasi satu sama lain. Karena kalau nggak memotivasi nggak apalagi yang bisa kita lakukan di live ini gitu kan. Ya yang bisa ya cuma motivasi daripada kita drama ya kan, daripada kita ngomong yang nggak baik gitu loh. Jadi kita saling bertukar energi positif satu sama lain, apapun modelnya, apapun profesinya gitu loh. Siapa tahu kita bisa jumpa nanti di real gitu kan, lebih excited lagi gitu loh. Oke teman-teman, makasih udah bantu tap like, udah bantu share, udah bantu di follow gitu, udah meramaikan. Semoga Sehat-sehat kalian buat nyaman semua. ya. Sehat-sehat Salam. semua kalian nyaman di room ini ya. Salam kenal dari kita ya teman-teman. Ya, maaf kalau ada salah-salah. Itu yang Ya, kalian harus memaafkan ya gitu. Sorry Bang Cili ya kalau sekali lagi gue sebenarnya nggak enak sumpah. Jadi gue salah nggak ya ngomong gini, gue keliru nggak ya gitu. Aku aja yang nggak, ya gini lah kalau Gemini ya. Iya nggak enak kan Aku sebenarnya. tuh nggak enak tadi naik karena aku kan nggak kenal sama Kak Herdi. Wijaya. Aku nggak kenal. Aku cuman memang tadi mau mau absen aja Absen. gitu. Habis itu mau naik nggak? Gitu aja sih itu kan Nik, mau naik nggak? Belum kita jawab iya atau enggak langsung di ini. Iya. Aku berpikir tadi, aduh ini orang terima nggak ya yang di atas ini? Langsung. Capek nggak ya? Tapi kalau aku pikir, oh kan ini kan waktu itu bilang 15 menit aja. Ya udah 15 menit. Tapi nanti habis di fallback visit dulu dong akunnya. Malu ah. Nggak usah. Kalau aku visit akun orang, aku nggak masalah. Kalau visit akun aku, aduh nggak usah. Aku gini, aku kalau aku follow orang, kalau orang itu nggak follow back, justru aku suka. Sumpah, misalnya aku follow Kak Nik, Kak Wijaya itu, kalau kalian nggak mau follow back itu enggak, karena ya itu kan mau aku yang follow.
Gitu. Kalau aku ya, aku Amin, tuh Kak. kadang orangnya aneh-aneh. Iya, Tuhan memberkati Kak. Makasih ya teman-teman ya. Kasih semua ya. Makasih. Mungkin ada yang mau disampaikan? Kita lanjutin aktivitas kita hari ini. Kalau ada yang Apa? negatif dari saya dibuang, kalau ada positifnya meskipun 1% itu aja yang diambil ya. Ya, ya. Gitu. Aku sih gitu sama orang, meskipun orang itu jahat tapi aku lihat positifnya, kalau ada itu aja yang diambil. Gitu. Iya. Thank you Wow, semua. luar biasa ya hari ini ya. Luar biasa hari ini. Selamat Thank you ya. beraktivitas. Selamat beraktivitas teman-teman ya. Semoga hari ini kita Bye-bye. happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.